bertarikh wafat paling awal yaitu Batu Nisan Sultan Al-Malik As-Saleh. Ada kelebihan yang diberikan kepada seseorang, terutama orang-orang penting yang meninggal, seperti sultan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu rekan saya Suci Rahmawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Asia Tenggara. Khususnya kelompok kami akan membahas tentang sejarah Islam di Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Malaka. Yang pertama yang akan saya bahas itu tentang Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan ini sebelum memeluk agama Islam, mereka memeluk agama Buddha dan Hindu. Budaya dan tradisi di Samudra Pasai ini adalah budaya agama Buddha dan Hindu. Nah, kapan masuknya agama Islam ke Samudra Pasai? Islam menyebar dengan cepat dari Perlak ke Samudra Pasai antara tahun 1292 dan 1297. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke dalam Samudra Pasai karena Sultan Malik As-Saleh ini menikah dengan anaknya, putri dari kerajaan Perlak yang sudah beragama Islam. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Raja Merah Silu kemungkinan masuk agama Islam setelah bermimpi dengan Rasulullah. Menurut cerita lain, kerajaan Samudra Pasai ini diislamkan oleh seorang Syekh Ismail langsung datang dari Mekah berdasarkan perintah Syarif Mekah. Setelah memeluk agama Islam, Sultan Malik As-Saleh belum menikah. Para menteri dan hulu balang membicarakan perihal putri Perlak. Tidak lama setelah itu, Sultan Malik As-Saleh menikahi putri Perlak. Namun, pernikahan ini dilaksanakan dengan cara Islam. Masa kejayaan Sultan Malik As-Saleh atau Samudra Pasai pada abad ke-14. Kesultanan Perlak disatukan dengan Kesultanan Samudra Pasai. Kenapa disatukan? Karena tadi kan mereka menikah. Sultan Malik As-Saleh itu kan menikah dengan putri dari kerajaan Perlak. Makanya dua kerajaan itu menyatu. Bagaimana Islam dan hukum Islam di kerajaan Samudra Pasai? Sultan Samudra Pasai adalah seorang muslim yang baik yang menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu, penduduknya menjalankan aturan-aturan ajaran Islam. Lebih dari itu, Kesultanan Samudra Pasai memiliki lembaga-lembaga keagamaan seperti Qadi dan Mufti. Mazhab apa yang digunakan pada zaman Samudra Pasai? Nah, mazhab yang digunakan atau hukum Islam yang digunakan dalam Samudra Pasai menggunakan mazhab hukum Islam yang digunakan oleh Samudra Pasai. Nah, menurut Ibnu Battuta,
bahwa mazhab hukum Islam yang sultan dan penduduknya ikuti adalah mazhab Syafi'i. Ibnu Battuta juga mencatat bahwa sultan mengikuti mazhab Syafi'i dan bahkan sultan mengajarkan fikih mazhab Syafi'i. Hal ini menunjukkan bahwa pada abad ke-14 umat Islam Samudra Pasai telah mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i itu sendiri masuk ke Nusantara bersamaan dengan kedatangan Islam. Nusantara adalah jalur penting untuk perdagangan internasional dari barat ke timur. Para pedagang ini menikah dengan perempuan pribumi. Dengan demikian, hukum Islam memainkan peran penting dalam mengislamkan penduduk Nusantara. Hukum Islam lambat laun mendapatkan tempat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sana kemudian sedikit demi sedikit mazhab Syafi'i dipraktekkan. Dari Samudra Pasai, mazhab fikih tersebut tersebar bersamaan dengan agama Islam di Nusantara. Selanjutnya tentang lembaga pengadilan di Kerajaan Samudra Pasai. Ada dua lembaga pengadilan di Samudra Pasai, yaitu Qadi dan Fikih. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah Qadi. Menurut hukum Islam, Qadi mengeluarkan keputusan berdasarkan syariah dalam kasus-kasus di mana dua pihak yang saling berselisih. Qadi adalah seorang hakim, pejabat yang berwenang yang melakukan kekuasaan peradilan qadai yang menjamin sistem Islam dan mengatur peradilan. Nah, yang selanjutnya itu adalah fikih. Menurut hukum Islam, faqih adalah seseorang yang memiliki pengetahuan. Faqih adalah seseorang yang memiliki pengetahuan. Ia yang mempraktekkan disebut faqih dan usahanya mencari jawaban dari syariah yang disebut ijtihad. Itulah tadi dua lembaga pengadilan di Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai muncul pada abad ke-13 ketika Kerajaan Sriwijaya hancur. Kehadiran agama Islam muncul di Pasai mendapat respon atau tanggapan yang cukup baik dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, kesimpulan dari Kerajaan Samudra Pasai adalah yang pertama, berdiri pada abad ke-13, didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. 2. Masa awal dan kejayaan kerajaan ini tidak bisa dijelaskan secara jelas kapannya dan siapa pendirinya. Yang ketiga, perkembangan Samudra Pasai dalam bidang ekonomi, pelayaran, dan juga pajak berkembang dengan sangat pesat. Nah, itulah pembahasan kita tentang Kerajaan Samudra Pasai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Suci Rahmawati di sini akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang Islam di Kerajaan Kesultanan Malaka. Masuknya Islam di Malaka yaitu menurut laporan dari Feisen dan Mahwan menyebutkan bahwa tahun 1413 pemerintahan Malaka dan penduduknya telah taat dan tunduk pada ajaran Islam. Adanya hubungan baik antara Malaka dan pedagang Islam terutama yang berasal dari Pasai membuat semakin jelas kalau pada masa itu Malaka telah menganut ajaran Islam secara menyeluruh. Kejayaan Malaka pada masa Sultan Mansur Shah pada tahun 1456 hingga 1477. Setelah diangkat menjadi Sultan Malaka, Sultan Mansur Shah diberi gelar Sultan Muzaffar Shah. Tidak hanya perdagangan, pada masa Sultan Mansur Shah ini, ajaran Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan Malaka tumbuh sebagai pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Mereka juga ikut andil dalam menyebarkan ajaran Islam yang ada di Malaka. Baiklah, selanjutnya pembahasan kami yaitu mengenai Islam di Kerajaan Aceh Darussalam. Aceh Darussalam pada masa Al-Kandar, yaitu Alauddin Riyad Shah, memproklamirkan dirinya sebagai Sultan Alauddin Riyad Shah pada tahun 1537 Masehi.
Ketika diangkat, ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Kanhar. Karena pada kepemimpinannya, Aceh Darussalam benar-benar menunjukkan perkembangannya baik dari segi ekonomi, angkatan bersenjata, dan bidang keagamaan. Di tangan Al-Kanhar, prioritas utama sang sultan saat itu yaitu meningkatkan perdagangan dan jaminan keselamatannya. Selanjutnya ada jejak Turki di Aceh. Sampai saat ini, jejak-jejak Turki di Aceh masih dapat dilihat seperti makam-makam di Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Di sini menjadi bukti sejarah hubungan antara Aceh dan kekhalifahan Turki Utsmani. Di sini terdapat makam para ulama, guru hingga prajurit Turki. Sementara penyebaran dan perkembangan agama Islam, khususnya di Aceh, juga tidak terlepas dari peran ulama asal Turki. Baiklah, itulah tadi hasil pembahasan dari kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan menganalisis mengenai Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh diperkirakan berdiri pada tahun 1511 Masehi dengan Raja Sultan Ali Makhayat Syah. Kehidupan ekonomi yang utama masyarakat Aceh adalah pelayaran dan perdagangan. Aceh juga menghasil lada dan timah, sehingga perdagangan barat bisa membeli lada dari Aceh. Selanjutnya yaitu mengenai Kesultanan Malaka. Pada tahun 1402 hingga 1511 adalah sebuah kesultanan yang didirikan oleh Parameswara, seorang putra Melayu berketurunan Sriwijaya. Kesultanan ini berkembang pesat menjadi pelabuhan terpenting di Asia Tenggara pada abad ke-15 dan awal 16. Selanjutnya akan saya simpulkan mengenai Kerajaan Aceh, yaitu Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang letaknya sangat strategis di jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Aceh juga memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas, sehingga kerajaan ini sangat maju, terutama di bidang perekonomian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kesimpulan mengenai Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka sebagai salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di kawasan Asia Tenggara, khususnya di kawasan Selat Malaka, memiliki peranan yang cukup vital pada saat itu. Kawasan Selat Malaka pada saat itu mengalami perkembangan, khususnya dalam bidang perdagangan, baik antar perdagangan yang datang dari kawasan Asia Barat seperti Gujarat dan Persia. Baiklah, itulah tadi semua hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga penyampaian dan hasil dari tugas kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Suci Rahmawati dan beserta rekan saya tadi bernama Halimah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.